Halo guys, balik lagi bersama aku, Sis Sakat ya. Kali ini aku bawa video BH nih atau bahasa habis. Apa sih yang kita mau bahas kali ini? Aku mau bahas tentang tanda baca koma ya. Bagi yang belum tahu atau masih pengen belajar, tonton terus video ini, oke? Tanda baca koma nih kurang lebih sama ya sama tanda baca titik ya, sering dipergunakan dalam percakapan atau dalam kalimat sehari-hari ya, kalimat dalam sebuah cerita dah. Tanda baca koma ini biasanya untuk membagi bagian kalimat ya, misalnya kayak aku sudah makan dengan nasi, sayur, ikan, ayam, itu membagi kalimat ya, membagi rincian kalimat. Selain itu, tanda baca koma juga dipergunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya seperti ini ya guys. Karena hujan lebat dan tidak membawa payung, Rina menjadi telat pulang ya. Yang mana anak kalimatnya, yang mana induk kalimatnya? Anak kalimatnya itu karena hujan lebat dan tidak membawa payung. Induk kalimatnya itu Rina menjadi telat pulang ke rumah. Kenapa tanda baca koma dipakai dalam kalimat tersebut? Karena dalam kalimat yang tadi aku jelaskan ada posisi di mana anak kalimat mendahului induk kalimat ya. Ya tadi karena hujan lebat dan lupa membawa payung, maka Rina pulang telatnya. Anak kalimatnya mendahului si induk kalimatnya kayak gitu. Lalu guys, yang kedua nih, tanda baca koma juga digunakan sebagai pemisah ya, pemisah antara petikan kalimat langsung dengan kalimat utama. Jika petikannya berada di belakang pengujar, tanda koma diletakkan sebelum petikan langsung. Ya, petikan langsung itu kayak kalimat dialog ya. Terus namun jika petikan kalimat langsung mendahului pengujar, tanda koma diletakkan di akhir petikan sebelum tanda kutip. Kayak gitu. Jadi ini untuk kalimat dialog. Contohnya nih ya, aku kasih contoh di sini. Melihat Andi tiba di rumah dengan kondisi basah kuyup, koma, ibu lantas berkata, koma nih, habis berkata, koma, tanda petik, terus kamu pasti tidak bawa payung, titik, tanda petik. Ya, aku ulangin sekali lagi. Contoh kalimatnya seperti ini. Melihat Andi tiba di rumah dalam keadaan basah kuyup, koma, ibu lantas berkata, koma lagi sebelum kalimat dialog. Petik, kamu pasti lupa membawa payung, tanda titik, tanda petik. Itu contoh kalimat di mana pengujar mendahului kalimat dialog ya, istilahnya kayak gitu. Lalu yang kedua, aku punya contoh nih, satu lagi buat kalian. Kamu pasti tidak bawa payung, koma, tanda petik tadi kan. Jadi kamu, petik dulu, kamu pasti tidak membawa payung ya. Koma, tanda petik, kata ibu saat melihat Andi tiba di rumah dalam kondisi basah kuyup. Nih, yang sering salah nih dalam kalimat dialog teh, ayo diingat-ingat. Jadi kalau kalimat dialog yang diikuti kata, ucap, jawab, terus sahut kayak gitu, seru, misalnya masih mengikuti kalimat dialog itu, maka sebelum petik 2, kalimat dialog itu diakhiri dengan tanda baca koma. Oke? Lalu yang ketiga, tanda baca koma dipakai sebagai pemisah antara nama dan gelar ya guys. Contohnya di sini. Akhirnya ia berhasil menjadi sarjana dan ini ia bergelar Ayuning Tias, S.E. Ya. Ayuning Tias, S.E. Komanya itu pemisah antara nama dengan gelar. Oke?
Lalu yang terakhir, penggunaan tanda baca koma selain untuk memisahkan tadi dalam kalimat, di sini aku juga bawa sebagai pemisah antara nama pengarang yang dibalik pada daftar pustaka. Tahu kan, pernah lihat daftar pustaka nggak? Namanya itu kan dibalik. Misalnya kayak aku, contohnya Elisa Fitria berarti Fitria, Elisa. Kayak gitu. Nah, di sini juga contohnya Christian, Diego, pasti namanya Diego Christian. Kayak gitu. Oke. Oke guys, sekian video BH aku kali ini atau bahas habis tentang tanda baca koma ya. Kalau kalian masih penasaran dan pengen baca versi lengkapnya, aku taruh link di bawah di Studio Belajar ya, sumbernya yang tadi aku bacain buat kalian. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperbaiki cara-cara penulisan kalian. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen video ini agar aku lebih semangat bikin video BH aku selanjutnya. Dadah!